Semua siap. Beri salam kepada Bapak Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Apa kabarnya? Baik. Ya, nanti kalau saya bilang fisika, masih ingat ya? Fisika bisa-bisa jaya, gitu ya. Itu supaya nanti kalau misalnya ada yang sudah mulai agak ngantuk, pasti saya sebutin tuh, pasti saya teriakin fisika, gitu. Itu berarti ada yang udah mulai goyang-goyang tuh. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau cek daftar hadir kalian dulu ya. Boleh? Boleh. Baik, sebentar ya. Saya mulai dari Reni. Bagus. Mele. Dewi Asmarita. Diara. Teguh. Rifki. Azran. Salma. Nia Ramadhani. Dian. Fitriani. Wika. Nova Nopriyawati. Zubila Zakia. Emilda. Nur Hafizoh. Hilmaria. Marwia. Ada yang belum dipanggil? Oh ya, siapa? Hah? Amel. Wah, ada namanya Amel lompat. Amelia ya. Oke, baik. Gimana? Udah sarapan belum? Ya, jadi kalau yang belum ditahan dulu sebentar. Nanti kita sarapan bareng-bareng ya. Tadi ya hasilnya agak lama tadi tuh. Tapi udah dapat ya. Ada tadi saya dengar ceramah dikit tentang dari apa ya? Dari Bu Desi ya. Ada ceramah dikit. Nah, itu tolong dicamkan. Kita akan mulai pelajaran kita. Nah, baiklah. Saya akan memulai pembelajaran hari ini. Coba dibuka semua dulu catatannya. Open your book, open your note. Ayo, buka. Masih ingat? Coba dilihat kemarin. Kita sekarang masih pelajaran yang lanjutan. Ya, masih pelajarannya yang lanjutan. Sudah ya? Jadi nak, nanti kalau seandainya kita bagi kelompok, tolong perhatikan kabelnya. Jangan main tarik-tarik, dia lepas semua, kacau kita. Jadi tengok kabelnya, tengok bawah. Nah, masih ingat ya, kelompok itu baginya cari kawan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Biar bisa nanti diliput gitu ya. Nggak apa-apa, di situ dekat infokus juga nggak apa-apa. Kelompok ulangi ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ready ya? Nanti kalau kita bagi kelompok untuk berdiskusi. Baik, pertama saya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena kemarin kita sudah sampai kepada definisi dan penjumlahan vektor. Jadi ada definisi, ada notasi, bahkan ada penjumlahan. Sekarang itu lebih dari situ kita naikkan levelnya. Bagaimana kalau di perkaliannya? Nah, saya ulang ya. Kira-kira terbayang enggak? Seandainya ada sebuah gaya. Saya berikan gaya dorong terhadap meja. Saya dorong nih, ada gaya nih saya berikan. Maka meja akan berpindah. Gaya dengan perpindahan akan menghasilkan apa?
Saya Pak, gitu. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Kalau ada gaya, saya berikan dia terhadap benda, lalu saya dorong. Jadi gaya terhadap perpindahan tadi menghasilkan apa? Angkat tangan. Tadi sudah benar. Apa? Ya, betul, Wika. Usaha. Kok ngangguk kalian? Gaya terhadap perpindahan menghasilkan usaha. Saya ulangi. Ini benda, saya dorong F, dia berpindah nih. Berpindah sejauh S. Pertanyaannya, ini menghasilkan apa gitu? Oh, menghasilkan usaha, Pak. F dikali S. Nah, perhatikan baik-baik kata F dengan S. Itu namanya perkalian vektor. Nah, jadi nanti ada 3 jenis perkalian vektor itu. Jadi yang pertama adalah perkalian dia bagaimana dengan skalar atau dengan sebuah konstanta. Yang kedua, kalau perkalian titik. Titik namanya dot. Ya, saya ulangi, titik namanya dot. Nah, nanti kita akan mempelajari ke arah sana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, hari ini kalian akan mendalami tentang perkalian tadi. Jadi kalau kalian sudah bisa menerapkan, kemudian mengerti prinsip daripada perkalian vektor, untuk pelajaran yang lain gampang. Atau untuk pelajaran yang lain mudah. Misalnya, kalian disuruh cari nilai momen gaya. Bisa. Itu perkalian apa yang dipakai? Perkalian vektor apa? Karena hampir semua besaran-besaran yang ada di alam semesta ini, yang menyangkut besaran fisika misalnya, atau yang memasukkan ke rumus misalnya, itu pasti menggunakan 2 prinsip ini. Apakah dia pakai vektor atau pakai skalar? Itu aja. Jadi perkalian vektor atau perkalian skalar. Namanya dot product kah nanti perkalian titik kah? Atau perkalian silang, cross product kah? Gitu dia ya. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang paling pertama itu kalian mengerti konsep dan prinsip perkalian vektor. Coba diulang. Apa tujuannya? Mengerti Konsep. prinsip perkalian. Ulangi. 1, 2, 3. Mengerti konsep dan prinsip perkalian vektor. Nah, itu dia yang paling utama ya. Kemudian selain itu kalian nanti akan harus meningkatkan kreativitas kalian. Jadi cara komunikasi kalian, kolaborasi kalian. Nanti di situ nampak nilainya. Mana yang nganggo-nganggo baik, mana yang dia aktif. Nah, itu kelihatan nanti dari situ, ya. Kreativitinya atau kreativitasnya, kemudian komunikasinya, kolaborasinya nanti kelihatan dari situ. Oke? Siap? Siap untuk belajar? Siap. Yakin? Yakin. Baik. Kalau begitu seperti yang tadi saya sampaikan, tadi saya udah kasih pembukaan dia apa yang mau kita pelajarin. Terus kira-kira konsepnya kemana gitu. Saya akan tayangkan sebuah coba ambil gambar yang dia urutan 1. Gambar urutan 1. Belum nyala. Perhatikan ya. Ada yang sudah buta warna di sini? Atau ada yang dia matanya rabun? Nah, ada ya. Nah, kalau gitu coba perhatikan gambar berikut ini. Sebentar. Nah, tunggu dulu, kan belum kelihatan tuh. Bisa digedein, tes. Nah, gambar apa itu? Tang apa? Oke. Tang apa yang bikin anak kecil nangis jadi ketawa? Tangning. Bukan. Jadi perhatikan ya. Ini tang yang sedang membuka baut. Jadi ada baut nih, perhatikan gerakannya. Seret. Betul? Ini ada gerakan artinya tentang kaidah tangan kanan. Hati-hati loh, nanti ini tentang kaidah tangan kanan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Coba bikin tangannya seperti ini. Atas. Saya mau tanya, gini dah. Nah, gini. Like this. Dah, perhatikan. Ini ke atas. Udah ibu jari. Jari yang lainnya siku. Tahu siku? Tegak lurus. Ini siku namanya. Oke. Ini lengan. Siap?
Siap. Perhatikan baik-baik. Yang lengan ini saya sebut vektor A. A. Yang jari banyak ini saya sebut vektor B. B. Siku ya. Dia akan menghasilkan C. Nah, ini perkaliannya nanti. Ada maksudnya nih. Ada maksudnya ini. Sudah? Sudah? Oke, nanti kalau saya tanya, mana A kali B sama dengan C? Ayo, main gerakan kita. A kali B sama dengan C. 1, 2, 3. A kali B sama dengan C. Nah, mantap. Prinsip ini akan kita pakai. Akan kita pakai. Kita pakai kemana? Ada yang tahu? Apakah kita pakai untuk belanja? Ya. Kita pakai untuk belanja? Ya. Atau untuk maling? Ya. Jangan. Mentang-mentang kita pakai apa namanya? Tang. Pak, ini kan belajar untuk jadi maling, bukan ya? Jadi yang pertama adalah mengerti bahwasannya ada dua prinsip di sana. Tadi kan saya sudah bilang ya. Saya sudah bilang ada dua prinsip di sana. Yang pertama dalam hal perkalian vektor ada dua prinsip di sana. Kalau kita bicara tentang perkalian vektor, ada perkalian vektor. Tadi kan saya bilang, tadi saya sudah bilang, apakah dia perkalian skalar? Apakah dia perkalian skalar dengan vektor? Ada yang buta warna? Saya mau tes. Meli, ini hurufnya apa? Atau bacaannya apa? Wih, mantap. Bagus. Berarti nggak buta warna dia. Baik. Nanti kan dia bingung, itu apa, Pak? Yang pertama adalah perkalian skalar dengan vektor. Ini yang mau kita telaah nih, ini yang mau kita pelajari. Di mana perkalian skalar dengan vektor artinya di sini adalah sebuah konstanta. Sebuah konstanta. Sebuah konstanta dengan vektor, gitu ya. Artinya kalau misalnya K dikali dengan A vektor akan menghasilkan apa katanya? Akan menghasilkan apa? Jadi kalau misalnya kita sebut K kali, misalnya ya, misalnya X, Y tambah Y, Z, misal. Bukan Z. Y, Z, Z, J, Jakarta. Tambah Z, K. Nah, ini adalah ya ini vektor-vektor satuan. Ini adalah vektor-vektor satuan. Jadi kalau dikalikan katanya ini kalikan aja ke dalam. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Ah, gitu dia. Gak ada masalah. Kalau perkalian skalar. Yang masalah itu kalau seandainya dua-duanya vektor. Itu namanya yang kedua perkalian dua vektor. Perkalian dua vektor. Nah, ini tadi yang saya bilang. Apakah perkalian yang dia sejajar vektor A kali B misalnya seperti ini. Jadi namanya A dot B. Hasilnya A kali B cos theta. Atau dengan sederhananya kita ngomongnya begini. A dot B adalah C. Oke. Hasil nanti daripada C itu adalah skalar. Atau nilai aja. Saya ulangi. C di sana itu adalah skalar. Atau nilai aja. Baik ya. Sekarang kita teruskan. Pak, bagaimana kalau seandainya dia macako? Nah, ini A, ini B. Perkaliannya Pak, silang Pak. Baik. A cross B adalah AB kali sin theta. Atau A cross B adalah C. Nah, C yang dimaksud di bawah ini, ya kan, adalah vektor. Jadi beda, ya. Itu dia ya. C yang dimaksud di sini adalah vektor. Jadi yang kita bahas tadi itu, yang saya sebutkan tadi itu gambar apa? Itu mengarahnya ke sini nih. Saya ulang. 1, 2, 3. A kali B sama dengan C. Bikin tangannya. 1, 2, 3. A kali B sama dengan C. Nice. Baik. Kalau gitu, untuk mematangkan kalian, saya akan bagi kelompok ini jadi 5. Jadi kalian nanti, jadi masalahnya sudah kelihatan nih. Gimana cara mendeteksi yang 3 itu.
Oke, kita bagi 3 kelompok. Ayo 5 kelompok. Ayo silakan. Awas kabel. Kelompoknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kalian. 3 kok jadi di sini? 3 di siko. Petang di situ. Ah ya sudahlah, geserlah kalian nak. Bisa mau ini? Agak maju kalian, agak maju biar bisa. Nah, kalian di mana? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Saya akan bagi kelompoknya seperti biasa. Oke. Saya mulai pembagian kelompoknya dari kelompok si Wika. 1. Wika. Coba cari dulu. Wika. Baik. Saya masuk ke kelompok 3. Oh, Wika. Oh, Pijo. Wika sana, Pijo di siko. Ayo cepat mana Pijo? Pijo. Dah. Pijo. Kemudian ini di kelompoknya Reni. Nih, pegang Reni. Oke. Kemudian Salma. Kemudian Teguh, kelompok 5. Nah, saya mau tanya Teguh, ya. Saya mau tanya, siapakah juru bicara dari masing-masing kelompok kalian? Saya mulai nanti kalau juru bicara itu dia yang bicara ya. Oke? Kalau juru bicara itu dia yang bicara. Berarti kawannya yang nulis. Jangan dia juru bicara dia pula yang nulis. Itu nyape-nyape badan namanya. Kelompok 1, siapa juru bicaranya? Amelia. Kelompok 2, Reni. Kelompok 3. Kalian belum saya suruh diskusi, woi. Tunggu dulu. Kelompok 3, Emilda. Kelompok 4, Nia. Kelompok 5, Hairul. Bukan. Teguh. Baik. Nah ini dia ya. Tadi kita bilang, oh Pak, sudah Pak orientasi tentang masalah atau pengenalan masalahnya. Coba gambar yang kedua. Gambar kedua. Besarin, Des. Kok kabur ya? Oke, besarin. Sip. Perhatikan. Saya hapus ini. Inilah yang saya katakan tadi ada 2. Kalau untuk perkalian 2 vektor. Ada berapa? 2. Ada 2. Pertama, sambil dicatat nanti ya. Sambil dicatat ya. Pertama, dot product menghasilkan skalar. 1, 2, 3. Dot product menghasilkan skalar. Wih, cakep.
A kali B sama dengan AB cos alfa. A kali B sama dengan AB cos alfa. Wih, cakep. Yang kedua, perkalian silang atau cross product. Sabar. Saya ulang. Perkalian silang atau cross product menghasilkan vektor. Perkalian silang atau cross product menghasilkan vektor. A cross B sama dengan, ulangi, A cross B sama dengan AB sin theta. A cross B sama dengan AB sin theta. Itulah yang mau kita bedakan. Ya, dah. Itulah yang mau kita bedakan. Pak, yang dibedakan apanya? Baik. Coba lihat di LKPD-nya. Sudah? Nah, sekarang saya mau tanya. This is called is assessment awal. Nah, ini disebut dengan assessment Awal. dari gambar itu. Masing-masing. Lihat, tugas 1 katanya. Nampak? Apa yang bisa kalian simpulkan? Kira-kira, ayo cepat. Sebutin aja nggak apa-apa. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, jangan lama-lama diskusinya. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo. Dicatat? Sudah dicatat? Sudah dicatat? Tugas 1 Teguh. Sudah dicatat? Yakin? Asran, sudah dicatat? Mana? Sudah dicatat ya? Sudah. Oke. Baik ya. Kalau begitu, coba perhatikan video. Kita tampilkan video berikut. Do you ever watch something about video? Pernah lihat sesuatu dari video? Tapi bukan pelajaran ya. Ya, sekarang yang pelajaran. Ayo tampilkan. Yang dia 4. Yang judul 4. Video 4. Itu 6 ya. Speakernya. Oke, tolong fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Saya akan membahas tentang perkalian dua vektor. Amati. Di sini ada sebuah soal yaitu diketahui vektor A yaitu I ditambah dengan 2J ditambah dengan 2A dan vektor B adalah negatif 3I dikurangi dengan 2J dikurangi dengan A. Tentukan yang pertama adalah vektor A dikali dengan vektor B, A dot B, vektor A dot B atau dikenal dengan dot product ya, perkalian dot product. Yang kedua adalah vektor A kali vektor B, cuma kalinya di sini adalah menggunakan kali silang atau dikenal dengan cross product, kalian cross product. Karena nanti hasilnya beda. Kalau dot product hasilnya adalah sebuah skala. Sedangkan cross product nanti hasilnya adalah sebuah vektor lagi. Vektor karena di sini menggunakan vektor basis, maka hasilnya adalah vektor basis lagi. Oke, kita langsung saja bahas bersama. Untuk yang pertama di sini, yaitu perkalian dot product. Perkalian dot product itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah jika diketahui sumbernya, yang kedua adalah jika tidak diketahui sumbernya. Karena di sini tidak diketahui sumbernya, hanya diketahui vektor pertama dan vektor kedua, maka caranya adalah tinggal kita kalikan bahwa x1 dikali dengan x2 ditambah dengan y1 kali y2 ditambah dengan z1 kali z2. x1 x2 y1 y2 di sini sebagai koefisien dari IJK ini. Yang pertama x1 kali 2, x di sini koefisien dari i. Maka karena di sini cuma ada i, maka sama saja dengan 1. Sehingga 1 dikali dengan
X2 nya yaitu di sini adalah negatif 3 ditambah dengan Y1 kali Y2. Y itu sebagai koefisien dari J. Y1 nya adalah vektor yang pertama, sama di sini adalah 2. Di sini adalah 2 dikali dengan negatif 2 kurang di sini bisa diartikan sebagai tanda negatif 3 dikali dengan negatif 2 ditambah dengan Z1 kali Z2. Z yang pertama di sini adalah 2 menderita dikali dengan di sini cuma ada sama saja dengan 1 karena di sini ada tanda kurang maka negatif 1. Ya, tinggal kita kalikan 1 dikali dengan negatif 3 maka hasilnya adalah negatif 3 ditambah dengan 2 dikali dengan negatif 2 maka hasilnya adalah negatif 4 ditambah dengan 2 kali negatif 1 maka hasilnya adalah negatif 2 sehingga negatif 3 tambah negatif 4 tambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 9. Ya, jadi hasil perkalian dot produk itu sebuah skala atau angka itu, sebuah angka. Oke, yang kedua yang B. Yang B adalah vektor A cross vektor B. Nah, di dalam perkalian cross produk dua buah vektor basis itu caranya menggunakan cara saling. Jadi kita tuliskan kayak seperti determinan. Tuliskan IJ-nya di atas, kemudian angka yang di sini itu koefisien dari vektor yang pertama, vektor A di sini. Ini kan I-nya adalah 1, kemudian 2, A-nya adalah 2. Sedangkan vektor yang kedua itu vektor B, ini adalah negatif 3, I-nya negatif 3. Ini adalah negatif 2, sedangkan A-nya di sini adalah negatif 1. Kalau tidak ada angkanya maka hasilnya adalah 1. Karena di sini ada tanda kurang maka negatif 1. Setelah itu tambahkan dua kolom yang pertama digunakan I dan J-nya ditambahkan digunakan C. Setelah itu baru kita kalikan silang. Untuk yang pertama kalikan silang di diagonal yang ke kanan, yang pertama diagonal ke kanan. I dikali dengan 2 dikali dengan negatif 1. Kita kalikan angkanya dulu. 2 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Karena ada I-nya maka negatif 2I. Ditambah dengan diagonal kanan lagi. J dikali dengan 2 dikali dengan negatif 3. Kiri, kalau yang kiri maka kita kurangkan. Nah, dikali dengan 2 dikali dengan negatif 3. 2 kali negatif 3 maka hasilnya adalah negatif 6K. Sehingga dikurangi dengan negatif 6K. Dikurangi dengan yang kedua adalah I kali 2 kali negatif 2 maka hasilnya adalah negatif 4I. Dan yang terakhir dikurangi dengan D kali 1 kali negatif 1 sehingga hasilnya adalah negatif 1J. Setelah bentuknya seperti ini baru kita kelompokkan yang I dengan I, yang J dengan J, kemudian yang K dengan K. Sehingga yang pertama adalah negatif 2I dengan ini ya, ada I-nya. Negatif dikurangi negatif 4 min sehingga jadi plus. Saya tuliskan negatif 2I tambah 4I. Dari sini min-nya ada 2 jadi plus 4I. Yang J di sini adalah ini negatif 6J dengan negatif 1J. Saya tuliskan negatif 6J karena di sini min maka plus 1J atau J saja. Dan yang K plus min maka jadinya min jelas ya. Min 2K ditambah dengan 6K. Di sini min jadi plus 6K. Nah, setelah itu baru kita operasikan yang I dengan I. Negatif 2I tambah 4 maka hasilnya adalah 2I.
kemudian negatif 6J tambah J, maka hasilnya adalah negatif 5J, dan yang terakhir adalah negatif 2K ditambah dengan 6K, maka hasilnya adalah positif plus 4K. Mudah sekali ya. Coba pose. Oke, Berarti, inilah stop. salam. Oke, baik. Perhatikan. Dia begini. All of you, perhatikan. Kalau kalian ketemu vektor yang begini, lihat ini. A adalah I tambah 2J tambah 2K. Kemudian B adalah min 3I min 2J min K. Maka tugas kalian adalah nanti tolong susun dia seperti ini. Ini namanya dalam bentuk matriks. Kalau seandainya saya ganti, kita ikutin dia ya. Kita ikutin dia ya. Kalau kita ganti, misalnya A itu adalah yang gampang-gampang B. 2I tambah J tambah 3K. Yang gampang-gampang B. Karena nanti ada tugas kalian ini. Ada tugas kalian di situ nih. Kemudian di sini I tambah 2J tambah 3K lagi. Sudah? Kalau dot nggak ada masalah. Ya, saya ulangi. Kalau dot nggak ada masalah. Dot itu titik. Jadi kalau misalnya A dot B, dia langsung aja angka dengan angka. Apa tadi? Angka dengan angka. Ini 2 I-nya, ini 1. Berarti kita langsung aja yang sejenis ya. I, J, J, KK. Gitu. Ayo mulai. 2 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 3. 3 kali 3. 3 kali 3. 2 kali 1, 1 kali 2, 3 kali 3. Macam tuh. Kalau dia dot. Oke, kalau gitu hitung. Ayo. 2 tambah 2 tambah 9. Kok 3? 3 kali 3, 9. 2 tambah 2 tambah 9. Berapa? 13. Inilah yang disebut dengan nilai skala. Pak, masalahnya kan nggak gitu, Pak. Ini gampang. Mudah. Nah, giliran yang ini yang ngepahit. Nggak pahit. Susun baik dia seperti tadinya. Oh, berarti seandainya saya sebutkan A cross B adalah, karena penekanannya di sini nih. 90 menit kita bicara. Cuman ini yang dibahas nih. Kamu mengerti enggak gitu. Kalau mengerti, berarti berhasil. Baik. A cross B berarti susun. Susun aja dia. Yang pertama ditulis apa katanya? IJK, IJK. Pertama ditulis apa? IJK, IJK. Kayaknya udah nggak usah. Karena katanya cuma 2 ini B. Sudah? Nah, 2 ini B. IJK, IJ. Kayaknya nggak usah. Susun angkanya. 1, 2. Oh, salah, oi. Iko 2. 2, 1. 2, 1. Berulang lagi dia. Nah, sekarang tengok yang urusan kedua, yang barisan kedua. Siapa ini? 1. Angkanya. Koefisiennya. 1, 2, 3. 1, 2. Nice. Katanya disuruh kali diagonal. Diagonesko. Bahasa apa kalian tuh? Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi. Diagonal. Ini diagonal. Ini ya, diagonal. 1, 2, 3. Stop. Itu namanya plus. Hasil kali kamu ini I kali I kali 1 kali 3 jadi 3. I. Nah, gitu ngomongnya. Apa dia? I kali 1 kali 3. Jawabannya apa? 3I. Nah, gitu. Karena I-nya masih hidup. J kali 3 kali 1. 3J. Bukan jaki. Tambah 3J. Wih, mantap. K kali 2 kali 2. Wih, nice. Nah, sekarang ingat tadi katanya. Dia pakai diagonal. Habis diagonal kiri, diagonal kanan. Oke, pelan-pelan.
Konsentrasi. 1, 2, 3. Nah, kita mulai dari mana? Dari sini boleh. Kalau sini nanti kan bingung. Ini mana ini? Nggak ada angkanya. Dari sini. K. Oh, tunggu. Tadi kan apa? Plus, plus, plus. Min, min, min. Awas ya. Awas, awas, awas. Masih hidup minnya. Min. Min kali. Min ya. Min. Tanda min ya. Min. K kali 1 kali 1. Apa? Min K. Min K. Kan K-nya cuma 1. Min I kali 3 kali 2. Minnya jangan lupa. Min 6 E. Woi, mantap. Min, ini kan min itu rumus. Min J kali 2 kali 3. Min 6J. Wih, mantap. Min 6J. Sekarang dikumpulin. Mana I, mana J. 3I dengan min 6I. Salah. Berapa min 3i dengan min 6i? Sisanya berapa? 3. Salah. 18. Kok 18? Maria, positif 3, utang 6. Min 3. Iya, dikit kali kok. Min 3 I-nya. Bagus. Sekarang J. Sama. 3J min 6J. Min 3J. Wih, mantap. Ayo, 4K dikurang K. Dikurang 1. Berarti tambah 3. Selesai. Gitu. Paham? Tepuk tangan. Nggak ada persoalan. Kalau gitu coba lihat di LKPD-nya. Ayo. Mati. 3, yang tugas 2 ya. Berarti sekarang kita merumuskan masalah kita tadi tuh. Coba lihat 2.1. Apa katanya? Baca. Oh, saya mulai dari kelompok 1 lah dulu dah. Silakan, kelompok 1. Baca. Baca aja dulu soalnya. Nanti didiskusikan. Jika A sama dengan 6I tambah 2J tambah 3K, konstanta K sama dengan 4, tentukan KA. Ya, tentukan K dikali A. Ya, K itu adalah konstantanya, 4-nya. Berarti 4 kali dengan vektor A-nya. Ayo diskusikan, cepat. 1 menit. Ayo diskusikan, ayo. Ojo melo-melo. Jangan malu-malu, diskusikan. Ayo diskusikan. Cari yang aktif. Sudah ya? Sudah ya? Sekarang perhatikan skalar tadi itu ya. Saya bikin contoh yang lain, jangan yang ini lagi. Jangan yang inilah. Oke, saya matikan dulu. Saya matikan dulu operatornya. Bukan, saya matikan dulu infokusnya. Oke. Chris. Oke. Dah. Sudah ya? Saya kasih begini penjelasannya. Nggak mungkin itu yang saya jawabkan. Saya kasih contoh lain. Saya kasih contoh lain. Kalau misalnya A-nya, jangan A dah, yang lain. Saya misalkan D lah, vektor D. Ya, vektor D. Misalnya 2I kurang 3J tambah 5K. Kemudian konstantanya sebelah C. Konstantanya sebelah C. Misalkannya 4. Ditanya. Oke, ditanya. Berapakah C kali D? C itu konstantanya. Jadi kita tinggal kalikan aja angka ini ke dalam. Kalikan aja ke dalam. Jadi kalau seandainya kita mau jawab, kan begitu? Maka
C kali D adalah 4 dikali 2I kurang 3J tambah 5K. Kali ke dalam. Ayo. Nah, itu. Ini kali ini, yang ini kali yang ini. Apa jawabannya? 8E kurang 12J tambah 20K. Nah, baca tuh, bisa ya? Oke, lanjut kita yang nomor 2. Ayo diskusikan nomor 2. 2.2. Ayo. 2.2. Ada jawabannya. Sudah ya? Coba dibaca kelompok 5. Soalnya dibaca. Saya belum suruh presentasi, belum. Kelompok 5 baca soalnya. Tugas 3. Jika A sama dengan 6I tambah 2J tambah 3K, B sama dengan 3I tambah J kurang 4K. Terus, apa yang ditanya? Tentukan A dan B. Ya, bagus. Tentukan A dot B, gitu kan? Oke, sudah dapat? Sudah dapat? Sudah dapat kelompok? Oh, gitulah dijawab. Sudah dapat? Seneng saya. Oke. Baik. Sekarang kita lanjut ke bagian 2.3-nya. Oh, itu 2.3 tuh. Perkalian vektor. Tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan. 2.3-nya. Ini tuh. Halo. Contohnya ini tuh. Ayo coba diskusikan. Ini tuh, ini contohnya. Ayo diskusikan. 2.3-nya. Tuh yang tugas tuh, hitunglah hasil perkalian antara, baca dulu kelompok 3 soalnya dibaca soalnya 2.3 yang ini nih 3.2 katanya di situ. Aika baca bukan Iko baca kuat hitunglah hasil perkalian sila antara dua vektor berikut. A sama dengan 2I tambah K dan B sama dengan KI tambah 5J. Nah, lakukan hal yang sama. A 2I tambah K. B 4I tambah 5J. Berarti kalau ditanyanya A cross B, tulis yang kayak tadi. A cross B sama dengan titik-titik. Tulis yang kayak tadi. A cross B adalah, tulis yang kayak tadi. I, J, K. I, J. 2I. Berarti di sininya 2. Pak, J-nya nggak ada, Pak. 0. K-nya ada, Pak. 1. Bagus. Yang bawah. 4, 5. K-nya nggak ada, Pak. 0. Teruskan. 2, 0. 4, 5. Ayo diskusikan. Ayo. Iya, carinya. Ayo. Sudah? Mana tadi? Yang saya kasih itu ke mana? Ayo diskusikan. Sudah? Mana? Ini salin nih 3.2. Diskusikan. Dapat ya? Gimana kelompok 5? Asran. Diskusi? Ayo diskusikan. Kenapa menang baik? Ayo Rul. Ya kita tadi tulis saja dulu. Bentuk vektornya itu tulis dulu. A cross B. Bikin aja. A cross B kayak gitu. Di sini boleh. Kamu tulis di sini boleh dulu. Kayak gitu. Kayak yang saya tulis itu. A cross B sama dengan matriks
IJK, IJ. Tulis aja kayak gitu. Nah, tuh, tulis. Nah, oke ya. Ya, ini kali silang ini Maru ya. Ya. Ya, mana dua? Itu yang Nih. yang sudah I. Nih. Ini JJ. IJK. IJK, IJ. Dengan jawaban yang kemarin beda. Awak kok nggak nengok nomor? Ini kan beda nomornya. Huha, huha, huha. Pindahin ke situ. Sudah? Sudah ya? Mana? J sampai J tambah 10K. Woi, mantap. Ayo. Tos lu. Enggak sia-sia nomornya. Oke, sekarang kita masuk bagian. Udah? Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. The call is name. Nah, ini namanya tetap masih yang kayak tadi, Jadi kita membedakan, saya ulang ya, sambil dicatatkan nanti ini kata-katanya. Sambil dicatatkan kata-katanya. Nah, cross product adalah suatu teknik perhitungan matematis yang sering digunakan dalam berbagai bidang fisika, rekayasa, dan game development. Sudah? Lalu fungsinya untuk apa? Menghitung arah dan magnitudo dari vektor baru yang tegak lurus dengan kedua vektor yang dijadikan dasar perhitungan. Sudah ya? Cross product tadi sudah ya? Sudah. Digunakan untuk menghitung arah dan magnitudo dari vektor baru yang tegak lurus dengan kedua vektor yang dijadikan dasar perhitungan. Dot product juga begitu. Menghasilkan skalar, sedangkan cross product menghasilkan vektor. Oke, apakah cross product hanya berlaku pada vektor 2 dimensi dan 3 dimensi? Ya, cross product hanya dapat dihitung pada vektor 2 dimensi dan 3 dimensi karena hanya kedua jenis vektor tersebut yang dapat dibayangkan secara visual. Lalu, cross product samakah dengan hasil perkalian vektor? Tidak, hasil perkalian vektor dot product menghasilkan skalar, sedangkan cross product menghasilkan vektor. Artinya apakah sama perkalian dot product dengan cross product? Katanya tidak. Tidak sama, itu pengertiannya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi tayangan video berikut. Video yang kelima. Video yang kelima. Sudah ya? Sudah disalin jawabannya ya? Hati-hati loh, nanti saya suruh presentasi loh. Saya tinggal bilang aja 3.1. Why? Kenapa cuma kali? Ya sudah. 5. Tayangkan aja. Nah, look at this. Walaupun dia bahasa Inggris. In this segment, we'll see how we can find dot product of two vectors as an example. Nah, ini dia. So let's suppose the problem statement is saying that A given the A vector as 4, 1, 2, and 3, and the B vector is also given to us as 3, 1, Perhatikan. 7, and 2. Perhatikan nak, perhatikan And nih. we're asked to find a dot product of two vectors, which is A and B. So how do we find the dot product of A vector and the B vector? Is simply looking at the corresponding components, multiplying them to each other, and then adding the result up. So if you look at the first component here is 4,
and the first component here is 3. The first component here is 1, sorry, second component here is 1, and the second component here is 1. Third component here is 2, third component here is 7, fourth component here is 3, fourth component here is 2. So we just multiply each of those correspondingly, then add them up. I get 12 from here, and 1 from here, I get 14 from here, and I get 6 from here, and that is 33. So the dot product of the two vectors A and B in this case is 33, and that's the end of this step. Stop. Coba rewind sedikit aja. Rewind sedikit aja yang tadi. Sebelum terakhir. Nanti dia di End of this step. Stop. Tolong perhatikan di sini, Pak. Ngapo jadi 4, Pak? Nggak apa-apa. Ini namanya 4 dimensi. Ada dia 2 dimensi, berarti cuma IJ. Ada dia 3 dimensi, berarti IJK. Ada dia 4 dimensi, IJKM. Oke, sebutlah. Karena ini namanya vektor satuan ini. Oke. Kalau dia dot product, tadi dikasih tahu. Aku sudah apalah katanya kalian tadi. Sudah. Intinya adalah suruh kalikan yang ini dengan yang ini gitu. Awal dengan awal, tengah dengan tengah. Berarti 4 kali 3. Sama Catko. Nih. 4 kali 3. Terus 1 kali 1. 2 kali 7. 3 kali 2. Tinggal tulis baik. Kalau dia dot. Berarti kalau A dot B adalah, ayo. 4 kali 3 tambah 1 kali 1 tambah 2 kali 7 tambah 3 kali 2. hasilnya. Jangan digas. 12 1 14 tambah 6 20. 12 tambah 1 13 tambah 20. Oi, 33. 33. Itu maksudnya video yang ini. Paham? Mantap. Fisika? Oke, nice. Kita lanjutkan dia. Lalu bagaimana perkalian yang dia 4 titik berapa tadi sudah? 4.1. 4.1. Halo, 4.1. Nampak? Kelompok 2 baca. 4.1. Nah, tentukan 3 kali B, gitu kan? Lah, cepat diskusikan. Ayo diskusikan. 1 menit. Itu 3 kali B katanya. Yang nomor 4.1. 4.1. Ayo diskusikan. 3 kali B katanya berapa? Nih, 3 kali B berarti 3 kali dia. Gitu. Ini kali ini, kali ini, kali ini. Kaliin. Sudah ya? Sudah. 4.2 kelompok 1 baca. Ya, 4.2. 4.2 A dot D. diketahui, jangan digas. 4.2 Diketahui vektor B sama dengan 4i tambah 2. iya, vektor 4.2 Iko 1 Amelia kok, jangan digas. Oke, 4.2 vektor A. Diketahui vektor A sama dengan 4i dikurang 9j tambah 7k dan B sama dengan 8i tambah 5j dikurang 3k. Hasil perkalian titik keduanya vektor
adalah Hasil perkalian titik kedua vektor kedua vektor tersebut adalah A dot B sama dengan X kali AX kali X BX. kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Oke, ayo diskusikan perkalian titik. Halo, sama kayak gini tadi. Yang ini kali ini kali ini kali ini. Ya gitu. Ini kan 4 dimensi. Ayo, 1 menit. Ayo. Ini lebih banyak berorientasi kepada kalian. Bukan berpatokan sama saya. Seberapa kreatifkah kalian? Ah, begitu. Tinggal kali. Nih kali ini, nih kali ini, nih kali ini. Ah gitu. Kayak tadi. Sudah ya? Sudah ya? Oke, sekarang perhatikan tayangan yang kedua. Yang ketiga. Video yang ketiga. Berarti 6. Video 6. Perhatikan. Berlaku operasi pada perkalian silang untuk yang pertama A cross B. Vektor A di cross dengan vektor B itu sama dengan B. Vektor B di cross vektor A. Selanjutnya Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. vektor B cross vektor C sama dengan vektor A di cross vektor B di cross vektor C. Panjang dari vektor A di cross vektor B itu sama dengan vektor A panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta, di mana theta adalah suhu antara A dan B. Oke. Perhatikan. Terus. Jadi dia gini maksudnya. Kalau ada ini vektor A, kalau ada ini vektor B membentuk sudut. Nah, itu tadi katanya. Ya, itu tadi katanya. Pak, gimana kalau seandainya A dot B? Apa bedanya? Berarti AB kali cos theta. Tentu beda, pakai cos. Tapi kalau A cross B itu artinya AB kali sin theta. Nah, saya mau jelaskan di sini. Tadi kan kita ngomongin kalau tadi dia skalar, kalau dia vektor. Nah, ini sekarang menghasilkan ada sudut, Pak. Gimana? Gitu. Paham ya? Paham ya? Artinya inilah yang tadi kita sebut kalau misalnya di sini tadi dia A kali B misalnya, ya kan? Dia menghasilkan C. Nah, gitu dia. Nih ya. A cross B menghasilkan C. Jadi itu namanya menghasilkan vektor. Dia menghasilkan vektor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4 titik berapa ini? Kita masuk ke 4 titik berapa ini? 4.3. Ayo, coba perhatikan. 4.3. Ini sekarang kita sudah ke bagian 4.3 aplikasinya. Masih dalam perkalian vektor. Saya minta kelompok 4 baca. Baca aja soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 4 kurang 3C bukan dan B sama dengan 5 sama dengan 2 kuadrat
Dah, ayo coba diskusikan. Saya kasih waktu 2 menit. Ayo diskusikan. 4.3. Ayo. 4.3. Diskusikan, ayo. Sudah ya? Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke bagian 4.3 sudah. Sekarang kita masuk ke bagian 5, menguji hipotesis. Ini kita bikin ke contoh penerapannya. Nampak di LKPD-nya? Halo, nampak? Coba dibaca dulu kelompok 5. Apa katanya? Menguji hipotesis itu. Contoh soal 5.1. Wilayah dan perpindahan masing-masing memiliki kesamaan F dengan X, G, tambah K, N, dan S sama dengan 3I tambah 4J tambah 6K N menunjukkan usaha yang dilakukan oleh gaya itu. Sudah? Oke, pertanyaannya adalah, sudah, tunggu duduk. Pertanyaannya adalah, coba F titik S. Ayo hitung perkaliannya, berarti 1 kali 3, ikuti. 1 kali 3 tambah 1 kali 4 tambah 1 kali 6. Tulis. Nanti saya suruh baca kalian tuh. Tulis, woi. Nanti dibaca itu. Saya tinggal acak be, saya random. Ayo baca ini ya. Ayo. Bukan ini kali Tuhan. Kali terima ya. Satu kali 3 itu Sudah? 5.1 sudah ya? Usaha itu adalah F kali S. Berarti dikalikan dia tadi. 1 kali 3, 1 kali 4, 1 kali 6. Hasilnya udah tahu ya? Nanti kita presentasikan. Yang kedua, 5.2. Coba dibaca kelompok 2. Momen gaya merupakan hasil kembalian silang antara pusat. Baik. Dengarkan baik-baik. Dia katakan ini perkalian silang atau cross. Dengerin baik-baik. F itu adalah
I tambah 2J kurang K. Vektor posisinya adalah R. Nah, F itu satuannya Newton. N. R itu adalah 0,8 I tambah 0,2 J. M itu menyatakan meter. Nah, kalau dikali silang, itu udah ada titik-titik di situ. Ayo, teruskan itu. Dikit lagi, kita udah mau selesai nih. Habis ini. Ini persoalan terakhir. Ayo, cepat-cepat. Berarti kalau kita tuliskan dia sama F kali R-nya. Jangan lupa, F kali R-nya sama. F kali R-nya. Tulis saja IJK. Bagus. Udah? IJ. Oke, tulis bawahnya. 1, 2, min 1. 1, 2. Habis itu 0,8. Habis itu 0,2. 0, 0,8, 0,2. Nah gitu. Kali silang. Kali silang. Kali silang. Ceret. 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 Gitu ya. Salah kena. Tar, salah posisi nih. Nah, ini ke bawah. 1, 2, 3. Iya, pas ini. Tar. Nih, ini kesiko nih. Gitu. Ini kok kesiko kok. Nah, gitu. Ini kesini nih. Nah, gitu. Acak tulah. 2, 1, 2, min 1. Ini 0,2. Ini 0. Nah, berarti yang ini plus, plus, plus. Satu lagi, kebalikannya. Satu lagi, kebalikannya. Ini yang terakhir ini. Ayo nak, terakhir. Terakhir. Min, min, min. Berarti hasilnya nih kali ini. Perhatikan nih. 2 kali 0 I. Habis itu ditambah. Min 1 kali 0,8 J. Habis itu 1 tambah ya. 1 kali 0,2 K. Gitu ya. Ya, bagus. Habis itu sebelahnya. Kurang itu bawaan rumus. 2 kali 0,8 K. Bagus. Kurang itu bawaan rumus tuh, bawaan rumus. Kurang. Min 1 kali 0,2 I. Kurang 1 kali 0 J. Nah, gitu. Ayo disalin. Iko ndak kata hasilnya 0. Tulis, dia hasilnya 0. Ini hasilnya min 0,8 J. Nah, gitu. Tambah 0,2 K. Nah, gitu. Dikurang 0, salah. 2 kali 0,8 1,6. 1,6 K. Nah, gitu. Tambah 0,2 I. Habis itu dikurang min kan jadi tambah. Jadi tambah. Ini kurang 0. Nah, 0 abaikan saja. Nah, lalu kumpulin I dengan I. Ayo, udah bisa itu harusnya. Kita akan mulai presentasi dari kalian. Ayo. Wes. Saya mulai dari kelompok. Sudah ya? Saya mulai dari kelompok 1. Silakan tugas 1, baca. Ada kawan-kawannya. Saya geler-geler nih, Oh ya. Ada pesana, Amil ya. Sambil pegang enggak? Ada pesana, Oke, yang lain perhatikan. Tugas 1. Kau mana mulu? Dari sekolah. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Hal apa yang bisa Anda amati dari gambar 2 di atas? 1. Kaidah tangan kanan, ibu jari lainnya dan lengan disebut. Ditulistrasikan. Vektor A dan vektor B dikalikan menjadi vektor C. 2 gambar sekrup dan arah ke atas menyatu vektor A dikali dan B menghasilkan vektor C. C sama dengan A cross B. Mantap.
Itu pandangan dari kelompok Itu pandangan dari kelompok Fisika. Bisa. Mantap. Saya masuk di kelompok 4. Silakan presentasikan tugas 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4. Sifat perkalian titik 2 vektor. Sifat perkalian vektor dan skalar. Jika A sama dengan 6i tambah 2j tambah 3k, konstanta k sama dengan 4, tentukan KA sama dengan hasil. KA sama dengan 4, 6i tambah 2j tambah 3k sama dengan 4i tambah 8j ditambah 12k. 24i tambah 8j. 24i tambah 8j tambah 12k. Baik, sekarang kita masuk di mantap. Kita masuk di 2.2. Tugas 3, nampak? Saya minta kelompok 5. Ayo. Siapa? Jubirnya. Tugas 3, hadap ke situ. Nah, oke. Jika baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Jika A sama dengan 6i tambah 2j tambah 3k, B sama dengan 3i tambah j kurang 4k. Tentukan A dot B. A dot B sama dengan 6 kali 3 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali min 4 sama dengan 18 tambah 2 kurang 12 sama dengan 8. Oke. Kenapa teguh? Kayak kurang yakin. Oke, good, bagus. Sudah, kita lanjut. Tugas yang keempat. Tugas 4 A cross B, kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Sila. Kelompok 2. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi diskusi kami kelompok 2. Jika A sama dengan 2i tambah j tambah 3k, B sama dengan 4i tambah 2j tambah 3k, tentukan A cross B. A cross B sama dengan 2i tambah j tambah 3k cross 4i tambah 2j tambah 3k. Sama dengan 4k kurang 6j kurang 4k tambah 3i tambah 12j kurang 6i. Sama dengan negatif 3i tambah 6j. Bagus. Yang lain sudah dapat? Sama kah jawabannya? Oke, mantap. Sekarang kita masuk di 3.2. 3.1 dulu. Tadi yang udah sana? 4? Berarti kalian belum. Ayo. 3.1, silakan. Toga. Hadapnya ke kawannya. Tunjuk anjay. Kawan Maria. Ini dari sini ya? Nah. Oke, silakan dengarkan. Baik. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor satuan. A sama dengan 2i tambah 3j tambah 5k dan B sama dengan 4i tambah 2j kurang k. Hasilnya A dot B sama dengan
AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. A dot B sama dengan 2 kali 4 tambah 3 kali 2 tambah 5 kurang 1. Min 1. A kali B. A dot B sama dengan 8 tambah 6 kurang 5. A dot B sama dengan 9. Oke, 9. Sama jawabannya? Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iyo, harus kayak gitu. Harus semangat. Nah, sekarang ini kan kita mau selesai nih. Sudah ya, 3.1 sudah, 3.2. 3.2 kita baca sama-sama nih. Oke, 3.2 hasilnya. Coba konsentrasi. 2E tambah K saya ulangi. 2E tambah K cross 4I tambah 5J. Apa hasilnya? 3.2. Kelompok 1. Kelompok 1. 3.2. Halo, 3.2. Reni? Oke, baca. Kuat. Tegak. Hasilnya aja, hasilnya. 2 kali 4 tambah 3 kali 2 tambah 5. Hasilnya? Negatif 1 Ah, 9. Perkalian silang. Bukan, Reni. Bukan. Perkalian silang. 2E. Oh, tadi kan udah saya tulis ini. Halo. 2E tambah K. Terus bagian B-nya 4E tambah 5J. Tadi sudah ini enggak? Yang ada IJK tadi, IJK. A cross B adalah IJK. Ayo. Kenapa lewat ini? Halo. 201. IJ 20. Oke, bawahnya 45045. Ayo tulis perkaliannya. Tulis perkaliannya. Ya, diagonal. Rap. Plus. Berarti 0. Ya, 4J. Yang ini 10K. Bagus. Ini lagi. Yang diagonalnya, yang cross. Rap. Min. Oke, berarti ini 0. Kurang 5. I. Terus kurang 0. Nah, sudah. IJ. Berarti hasil terakhirnya apa? Min 5I tambah 4J tambah 10K. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari sini. 1, gini ya. A sama dengan 2I tambah K. B sama dengan 4I tambah 5J. A cross B sama dengan. Ready? Gak usah ini, gak usah peduli. 1, 2, 3. Woi, mantap. 5 titik berapa sekarang? 4 titik berapa sekarang? 4.1. Marwia dapat 4.1. Ada tadi kan? Atau yang kelompok 4? 4.1. 4.1. Ayo cepet. Habis ini selesai kita nih. 4.1. Ini yang 2 mana 2? 4.1. Halo, 4.1. 2I tambah K kali 4I tambah 5J. Berarti dia yang sejenis. Yang 4.1. Oh, yang 3.2 yang di atas ya? Ya. 3.2 sudah tadi? Apa tadi hasilnya? Oh, yang ini tidak. Yang 4.1 mana tadi? 4.1. Yang 3 ini loh, 3 kali B.
3B berarti sama dengan 3 kali 4I tambah 2 kali J kurang K. Oke, Marwia baca. 12I tambah 6I. Woi, J. Ulangi. 1, 2, 3. 12I tambah 6J kurang 3K. Woi, mantap. Itu dia. Langsung aja kali ke dalam. Nice. 4.2. Ada tadi 4.2? Kelompok 5. Baca. Langsung baca vektornya, baca hasilnya. Gitu aja. 4.2. Reni ada 4.2? 4.2. Ah, baca. Mana 4.2? Mana 4.2? Perkalian titik. Iya. Baca, tinggal baca. A dot. 1, 2, 3. Tegak. Baca. A dan B sama dengan AN kali BS sama AY kali BY tambah AZ kali BZ. ya. 4 kali 8. 4 kali 8 tambah min 9 kali 5 tambah 7 kali min 3. 3 kali 2 kurang 45 kurang. Kok 3 kali 2? Hasilnya 32. 4 kali 8. Terus ditambah min 9 kali 5. Terus ditambah 7 kali min 3. Ulangi. Hasilnya sama dengan? Hasilnya sama dengan 4 kali 8 tambah min 9 kali 5 tambah 7 kali min 3 sama dengan 32 kurang 45 kurang 21 dengan min 34. Oke, itu kan ada hasilnya. Tepuk tangan. Ya. 4.2. Sudah. Sekarang masuk kita 4.3. Oke, 4.3. Hah? Aduh. 4.3. Tadi sudah. 4.3. Yang tadi, berarti nggak kalian tulis tadi tuh. 4I 9 sama kayak tadi nih, yang kayak gini. 4.3. Halo, 4.3. 4. Hah? 4.3. 4.3. Aduh soalnya. Oke, baiklah ya. 4.3 kayak gini tadi 8I. Ada 4.7? Baca kuat. 1, 2, 3. A sama dengan 4I kurang 9J tambah 5. 7K. B sama dengan 8I tambah 5J kurang 3K. Ya. Tadi oke, sudah. Udah diselesaikan semuanya ya? Kumpulkan LKPD kalian. Tentukan. Ayo, kumpulkan. Balik dulu ke barisannya tadi. Balik. Kita akan menyimpulkan. Ini kan. Oke, kembali ke barisannya. Kelompok 2 sudah. Sudah. Baik. Nanti saya akan kasih dia tes sumatif kalian. Ini saya bagikan, perhatikan dulu. Ini tadi kelompok ya. Ini sekarang personality alias pribadi. Nih tolong ada kerjakan nanti dia 3 soal. Saya anggap sebagai latihan kamu. Masih konsep yang sama. Oke. Nah, jadi sekarang Marwia sudah. Oke, terima kasih. Teguh sudah.
Teguh, Fikri, Azran, Hoirul. Nah, itu nanti adalah tugas sumatif kamu. Kamu tadi sudah paham apa itu perkalian skalar, ya kan? Skalar dengan vektor. Langsung aja kalikan dia ke dalam. Perkalian dot. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Kemudian yang terakhir apa tadi? Perkalian. Yang terakhir tadi perkalian silang. Nah, kalau begitu dengarkan. Ini tadi kita sudah melewati semua rangkaiannya. Mulai dari tadi saya sudah berikan orientasi dari masalah. Apa itu tadi yang mau kita pelajarin? Apa tujuan yang mau kita pelajarin? Tujuan pembelajarannya. Kemudian saya tadi sudah memberikan sedikit persepsi. Lalu kita sudah merumuskan masalahnya tadi gimana sih tentang perkalian itu? Atau gimana cara mecahkannya? Lalu kita sudah merumuskan hipotesisnya. Lalu kita sudah mengumpulkan datanya dengan contoh-contoh soal. Misalnya menghitung usaha dari perkalian gaya dengan perpindahan. Lalu menghitung momen gaya antara perkalian gaya dengan vektor posisi. Lalu kita sudah menguji hipotesis kita. Jadi kalau dikatakan hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ternyata setelah kita tes tadi dapatlah kita kesimpulan. Jadi kesimpulannya cuman 3. Yang tadi pertama kali saya tulis ya. Yang pertama kali tadi saya tulis. Ada yang masih ingat apa tadi yang saya tulis? Apa tadi kesimpulannya? Ada yang masih ingat? Dewi Asmarita? Apa tadi kesimpulannya? Yang 3 itu tadi, masih ingat? Yang 3 kesimpulan kita tadi, bahwasanya perkalian vektor itu ada 3. 1, perkalian skalar dengan vektor. K kali A. Gitu tadi kan? Yang kedua, dot produk. Perkalian titik 2 vektor. Apa tadi bacanya? A dot B. Berarti langsung aja angkanya yang sejenis. I kali I, J kali J, K kali K. Yang ketiga apa tadi? Perkalian silang. Apa tadi bacanya? A cross B. Jadi kalau A cross B tadi ingat ya. Yang penting adalah ingat tadi tuh, ingat. Saya ulangi, ingat. 1, kalau K kali A berarti K dikali XI tambah YJ tambah ZK. Gitu kan? Itu tadi. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan A dot B hasilnya AB cos theta. Berarti ini kali yang sejenis. Karena hasilnya adalah skalar. Yang ketiga apa tadi? A cross B adalah AB kali sin theta. Hasilnya tadi adalah vektor. Maca tuh. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik. Saya mau tanya. Jadi untuk semua pertemuan kita, nanti ada tugas itu, kamu bisa coba di rumah. Ketemu kita akan datang, itu saya anggap pekerjaan rumah kalian. Karena soalnya cuma 3. Yang pertanyaan ketiga itu kan cuma dia tanya, apalah aplikasinya? Gitu baik. Pertanyaan 1, perkalian dot. Pertanyaan 2, perkalian cross, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri? Ada? Jelas? How about? Ya. Jadi kira-kira begini. Sebelum saya akan akhiri, tolong di catatannya itu tunjukkan sama saya. Ayo catatan tadi, buka catatan tadi. Mana yang ringkasan kalian itu yang sudah kalian catat? Nanti kalian langsung tiba-tiba minta balik, Pak, balik Pak, belum. Tadi sudah kita sampai di pada tahap kesimpulannya. Mana yang tadi udah kalian simpulkan? Oke, mantap. Mana kesimpulannya tadi? Oke, mantap. Oke, mana kesimpulan tadi? Oke. Mana tadi yang dicatatkan? Oke. Oke. Mana tadi? Oke. Oke, mana tadi dah? Oke. Ya, oke. 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 Ya, oke. Salma, oke. Dika, habis oh. Oke. Teguh, ya, oke. Fikri, oke. Azran, oke. Errol, oke. Ya, baik.
Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita. Nah, saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pimpin doa. Pulang. Siap. Berdoa mulai. Oke, silakan.